Assalamualaikum Bunda Uul. Waalaikumsalam Ibu Asmi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi sana Bunda Uul, di sini saya mau bertanya kepada Bunda Uul ya. Maaf Bunda, sebelumnya minta maaf. Kita melakukan coaching sebagai langkah awal akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kan Bunda Uul kemarin sudah ini ya bercerita kepada saya akan melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Bunda Uul ya. Iya Bu. Ya, dengan pertanyaan ini nanti saya sesuaikan dengan rubrik penilaian ya Bunda ya. Jadi nanti ketika Bunda Uul melakukan coaching, ini nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum nih? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk seorang coachingnya? Seperti itu ya Bunda Uul ya. Prinsipnya coaching itu kan harus menjalin kemitraan. Betul. Ya, terus ada proses kreatifnya juga, serta memaksimalkan potensi dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau kita sudah mendapatkan kata kunci dari seorang coaching itu tadi, kita akan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi terus yang kedua, pertanyaan yang kedua untuk Bunda Uul, menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti dalam coaching. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci untuk menggali potensi kunci tersebut, Ibu, seperti itu. Oh betul, berarti kompetensi yang Bunda Uul kembangkan nanti yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, terus mendengarkan ketika coach nanti itu menceritakan permasalahannya sehingga coach nanti itu bisa mencari permasalahannya itu tadi, mencarikan solusinya. Seorang coach kan harus punya potensi yang ya permasalahan solusinya itu nanti bisa digali oleh seorang coach sendiri. Jadi Bunda Uul nanti sebagai coachnya adalah yang pertama kali adalah mendengarkan coach tersebut ya, seperti itu. Oke, terus berikutnya Bunda, dari ketiga kompetensi tadi yang dikembangkan secara spesifik apa ya kira-kira yang diambil dari tadi ya, apa kompetensi yang Bunda Uul sampaikan tadi, kira-kira yang paling spesifik apa ya Bunda Uul nanti mengambil apa yang spesifiknya? Ya, saya ingin coach saya kali ini mengembangkan dan bisa menemukan permasalahan-permasalahannya Ibu dan mengatasi apa yang menjadi permasalahan. Jadi ada langkah-langkah yang spesifik yang nantinya bisa diaplikasikan untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu Ibu. Oh seperti itu, berarti akan menanyakan aktif ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach itu nanti bisa berpotensi memberikan solusi terhadap permasalahannya. Terus berikutnya menanyakan indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan, kira-kira apa ya seorang Bunda Uul nanti menanyakan indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan, coach mendapatkan solusinya. Terus bagaimana nanti? Ya, setelah mendapatkan solusinya, saya menginginkan hal itu terus berkesinambungan atau kontinuitas Ibu. Jadi setelah mendapatkan permasalahan dan mendapatkan solusi, mengaplikasikannya supaya nanti apa yang menjadi permasalahan tersebut bisa menjadi memaksimalkan, kemudian memelihatkan potensi-potensi tadi supaya dari permasalahan tersebut bisa menjadi hal yang lebih baik gitu Ibu, dan mendapatkan solusi yang terbaik itu tadi Ibu. Ya betul sekali Bunda Uul. Jadi nanti ketika Bunda Uul melakukan coaching kepada coachingnya, Bunda Uul nanti akan berpartisipasi penuh ya terhadap itu sehingga si coachingnya ini bisa memberikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dapat dikembangkan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi nanti yang memberikan solusi itu coachingnya sendiri. Jadi Bunda Uul nanti adalah mengarahkan, memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coach tersebut. Hanya memantik. Iya betul sekali Bunda Uul. Ya terima kasih ya Bunda Uul untuk acara hari ini. Bunda Uul sudah menyampaikan tentang apa itu perencanaan atau strategi nanti ketika akan melakukan coaching. Ya terima kasih. Saya sama Ibu Bunda Uul. Terima kasih atas kesempatannya. Ya sama-sama. Wassalamualaikum Bunda Uul. Waalaikumsalam Ibu Asmi. Assalamualaikum Bunda Fudo. Waalaikumsalam Bunda Uul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah
sehat walafiat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ibu mohon maaf ini kapan ya kita bisa diskusi? Saya melihat beberapa anak itu masih diantarkan oleh wali murid. Kita mau diskusi tentang kemandian anak supaya mereka cepat lepas dengan pengantar. Kapan Ibu bisa ada waktu? Jadi ya Bu ya, kebetulan hari ini kan anak-anak sedang mengaji dan kebetulan ada ustadznya yang mendampingi mereka. Mungkin sekarang bisa Ibu kita melakukan diskusi. Oh baik, Bagaimana, Bu? siap-siap kita ke kantor sebentar ya. Ya, Ibu. Gini loh Bun, saya melihat beberapa waktu yang lalu dan saya melihat ketika saya mengawasi anak-anak ketika datang ke sekolah itu kemandirian anak-anak untuk datang ke sekolah itu masih kurang. Jadi mereka masih diantar pengantar bahkan sampai ada yang menangis Iya, begitu Ibu. iya. Kira-kira menurut Bunda Fudo apa ya kendalanya Ibu ya sehingga anak-anak kemandiriannya sampai saat ini masih belum bisa terlihat dan tampak jelas begitu Ibu. Iya Ibu ya, saya rasa kemandirian anak-anak itu dalam pergi ke sekolah sendiri itu ya masih kurang gitu ya. Karena sampai sekarang ini mereka masih banyak yang diantar ya sama orang tua mereka. Kalau menurut saya kendalanya mungkin karena anak-anak itu apa ya? Orang tuanya kan masih muda-muda ya, dan mereka itu kebanyakan anak-anak yang anak pertama gitu Ibu. Jadi putra pertama mereka dan mereka sekolah di sini seperti itu. Oh gitu. Oh iya, mohon maaf dari mana Ibu tahu kalau mama-mama muda itu dan apa namanya mereka semuanya adalah anak pertama dari pasangan tersebut Ibu? Oh gini Bu, kebetulan saya itu kan saya lihat dari data-data dari profil sekolah. Jadi waktu itu saya menginput data-data anak-anak ke profil sekolah. Jadi dari data-data itu saya bisa melihat dari latar belakang pekerjaan orang tua seperti itu dan jumlah jumlah saudara mereka. Jadi saya baca itu rata-rata mereka itu anak pertama Ibu. Oh gitu, itu baik. Setuju dengan apa yang disampaikan. Biasanya memang kalau orang tua mempunyai anak yang pertama, mereka mencurahkan kasih sayangnya lebih gitu Ibu ya. Iya, Jadi iya. lebih maksimal untuk mendampingi Ananda dan bisa jadi karena mama muda tersebut masih banyak waktu luang untuk menemani mereka seperti itu Iya, Ibu. Ibu, Iya, betul, betul. Kemudian kira-kira apa motivasi Bu Fudo untuk menumbuhkan sifat kemandirian itu tadi Ibu ya? Bagaimana? Mungkin ada solusinya? Kalau menurut saya ya Ibu ya, mungkin karena mereka wali murid yang masih muda itu ya perlu ada parenting gitu ya Bu ya. Bagaimana, Bu? Oke, siap-siap parenting ya, baik parenting. Bisa saya setuju dengan maksudnya Bu Fudo. Selain parenting, mungkin ada yang lagi Bu Fudo selain parenting mungkin ada gambaran atau ide gagasan yang lain untuk mewujudkan kemandirian ini kepada anak didik kita Bu Fudo? Selain parenting apa ya? Mungkin kita perlu itu Bu ya. Kalau parenting kan itu dari segi ibu ya orang Oke, tua orang ya. tua, Jadi dari kita juga harus ada penguatan ya kemandirian kepada si anak itu seperti itu Ibu. Melalui apa Ibu kemandirian untuk dari anak? Kalau kepada anak rencana saya ini Bu ya bisa melalui dengan nyanyian-nyanyian. Jadi karena dengan nyanyian-nyanyian itu apalagi nyanyian-nyanyian itu dilakukan berulang-ulang ya, kita harapkan mereka itu memahami dari nyanyian-nyanyian tersebut Ibu. Baik, benar sekali penguatan nyanyian karena memang Ya. anak-anak usia dini kan memang mereka mudah memahami dengan nyanyian-nyanyian apalagi kalau berulang-ulang akan menguatkan sebuah karakter kemandirian. Iya, Siap, iya. saya setuju dengan Bu Fudo. Kemudian kira-kira strategi apa Ibu yang dapat kita terapkan agar penerapan kemandirian ini segera tampak kepada anak didik kita? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, strategi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya lakukan adalah dengan melalui parenting. Dengan parenting ini kita insya Allah bisa mendatangkan seorang psikolog. Psikolog ini yang paham benar ya tentang perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi mungkin kalau kita menyampaikan langsung, mungkin kita masih kurang ya. Jadi kalau kita mendatangkan psikolog, insya Allah akan mudah dipahami oleh orang tua seperti itu Ibu. Oke, baik, mendatangkan psikolog ya karena Iya. mereka mungkin pasti lebih tahu Iya. perkembangan setiap anak apalagi tahapan-tahapan anak usia dini. Mungkin selain psikolog bisa mendatangkan juga wali murid mungkin Ibu Iya, ya. jadi insya Allah kita juga bisa mendatangkan wali murid yang sudah itu ya testimoni. Jadi Oke. yang
kita kan masalah kita kan yang TKA ya, jadi Iya, kita betul. mungkin bisa mendatangkan wali murid yang dari TKB. Mungkin mereka tentunya ya juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu Iya, ya, Ibu, ya, betul, di waktu betul. masih di TKA. Baik, keren. Siap. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu kira-kira bisa dilakukan kapan ya nih Bu Fuda ya? Strategi ini? Dan bisa Insya direncanakan kapan? Allah kalau parenting ini Ibu ya, kebetulan akhir pekan ini kan hari Sabtu ya, biasanya wali murid itu kebanyakan banyak yang libur, jadi insya Allah kita bisa lakukan akhir pekan ini Ibu. Oh, baik. Nanti kita undang dua-duanya wali murid gitu mungkin ya Bu Fuda ya? Seperti itu Ibu, dan juga menghadirkan psikolog tadi itu untuk penguatan dari orang tua dan Oke. untuk anak-anak kebetulan ya kita awal bulan nanti kita itu masuk dengan topik aku berani sekolah sendiri Ibu. Iya. Dan subtopiknya antar aku sampai sini ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi insya Allah dari subtopik itu nanti kita kembangkan. Jadi sebelum pembelajaran kita juga putarkan nyanyian yang berisi nyanyian tentang kemandirian bahwa aku itu berani untuk sekolah sendiri, seperti itu Ibu. Baik, siap, keren sekali itu. Bagus sekali rencananya Bu, saya setuju. Akhir pekan ini kita agendakan untuk parenting kepada orang tua. Kita panggil psikologi dan beberapa testimoni dari orang tua wali murid yang pernah mungkin ya mereka mengalami hal yang sama seperti mama Iya, papa yang iya. saat ini. Kemudian nanti saya juga tadi dengar bahwa pekan depan kita sudah mulai subtopiknya anak mandiri ya Bu ya, bisa nanti disiapkan nyanyiannya seperti itu ya Bu Fuda ya. Baik, semangat Bu Fuda untuk melaksanakan kegiatan parenting ini terima dan kasih, salah satu Bu. budaya motivasi Ya, sekolah. terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Uul. Waalaikumsalam Bu Asmi. Ya, alhamdulillah. Tadi Bunda Uul sudah melakukan coaching dengan Bu Fudoh ya. Iya, betul sekali. Ya, sebelum tadi saya mengikuti coachingnya Bunda Uul bersama Bu Fudoh, sangat luar biasa sekali, sangat keren sekali ya Bunda Terima Uul, kasih ya. atas apresiasinya Ibu. Ya, ini sebelum penutup ya Bu, saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi ini ya. Yang pertama tadi ketika Bunda Uul sama Bu Fudoh melakukan coaching, saya mencatat beberapa hal. Ya, ini beberapa hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Bunda Uul. Tadi apa saja yang sudah dilakukan Bunda Uul ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam kegiatan coaching itu tadi? Iya, baik. Di coaching ini tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Artinya saya sudah menanyakan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Kemudian dengan alur tersebut dapat membantu coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi-solusi yang tepat seperti itu Ibu. Oke, baik Bu Bunda. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Bunda Uul dan Bunda itu sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan alur cerita. Terus tadi sebagai Bunda Uul sebagai coachnya tadi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Fudoh terkait dengan kemandirian siswa tadi ya. Karena anak TK itu apalagi TKA mungkin masih Betul. diantar oleh orang tuanya. Jadi Bunda Uul tadi menggali pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Fudoh menggali potensi yang ingin dilakukan, terus aksi nyatanya nanti juga akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya tadi, sehingga tadi Bu Fudoh bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan itu tadi ya Bunda Betul. Uul, ya. Pertanyaan yang berikutnya Bunda Uul, ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang Bunda Uul dan Fudoh lakukan tadi ya, coaching tadi yang dilakukan tadi apa? Kira-kira apa Bunda Uul? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih memahami alur tirta Ibu, Iya. sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk melakukan coaching berikutnya seperti itu Ibu, dan memantik pertanyaan-pertanyaan berbobot setelah kata-kata kunci itu tadi Ibu, sepertinya. Oh iya, betul. sekali Bunda Iya. Uul. Jadi alur tirta itu dimantapkan lebih lagi Betul, ya, iya. sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan berbobot, kata kuncinya bisa diambil, pertanyaan berbobot terus dapat mengidentifikasi permasalahan yang tadi ya Bunda Uul. Iya, betul. Baik Bunda Uul, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lagi untuk lebih baik lagi
Amin. Terima kasih Oke. Bu Asmi. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita sebagai seorang pendidik dapat berjalan sesuai dengan rencana kita ya Bunda Ul ya. Iya. Nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan kegiatan ini lagi ya Bunda Ul. Siap, siap. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hani. Salam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Terlihat dari senyumnya Bu Hani yang mereka ya. Baik. Maaf Ibu Hani, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Hani yang akan dilakukan nanti ya Ibu ya. Coach maupun coaching akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah siap dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh kunci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana kunci tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu Hani. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hani, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Bismillah, dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching. Yaitu yang pertama presence, kehadiran, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberikan solusi, memantik untuk coachingnya, memberikan solusi dengan kemampuan potensi dirinya sendiri. Oke, bagus sekali, siap. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching ya Ibu. Yang pertama kehadiran penuh, kemitraan, kemudian memantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Dalam tahapan coaching ini nanti saya ingin melatih kemampuan saya, keterampilan untuk pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu kompetensi yang harus saya lebih upgrade, saya perkuat lagi. Siap-siap. Baik, jadi kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot, selain untuk mengupgrade ilmunya Bu Hani juga untuk si coachingnya nanti ya Ibu ya. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Ibu Hani? Menurut saya dengan pertanyaan berbobot tadi, saya mampu mengajak coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi pada dirinya sendiri. Baik, jadi indikator tercapainya adalah menggali potensi ya Ibu ya. Untuk silakan melakukan coaching terhadap coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti akan setelah kegiatan coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu Hani ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Asmi, ini tadi saya baca WA, katanya Bu Asmi, wapri saya katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Oke Bu Asmi, kalau ada waktu 10 sampai 15 menit, kira-kira dari tujuan kita bertemu ini saling bicarain apa yang Bu Asmi harapkan? Nanti saya akan ini ya, permasalahan saya itu nanti bisa terpecahkan atau ada solusinya seperti itu. Jadi bisa membuat saya agak sedikit plong lah istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti percakapan kita juga akan membuahkan hasil sehingga membuat Bu Asmi lebih tenang. Oke Bu Asmi, ada masalah apa ini? Gini ya Bu Fitri, ini murid saya itu sudah kelas 2, tetapi itu masih ditunggui sama orang tuanya. Dan ketika orang tuanya itu tidak kelihatan, anak ini masuk ke kelas, tetapi ketika dia ngintip gini ya, apa orang tuanya nggak kelihatan, dia sudah nangis. Terus ada temennya nyenggol sedikit sudah nangis seperti itu. Padahal sudah kelas 2, anak cowok juga. Ini kok nangisan. Akhirnya teman-temannya itu bilang gini,
nangisan gitu. Saya sebagai gurunya kan kadang itu kok gini seperti ini. Kalau ini diteruskan berlarut-larut, nanti bagaimana ke depannya si anak ini seperti itu. Itu berlangsung mulai si anak kelas 1 ya Bu? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 ini. Oke, mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 kelihatannya tidak mandiri karena selalu ditunggu orang tuanya. Iya, betul sekali. Oke Bu Asmi, dari kondisi seperti ini yang disampaikan Bu Asmi, kira-kira apa harapan Bu Asmi? Harapan saya itu ingin anak itu mandiri, tidak nangisan, mandiri, sehingga dia itu tidak bergantung kepada orang tuanya. Karena apa, dikit-dikit misalkan pensilnya tidak ada ya, itu sudah ini apa keluar cari ibunya yang di luar, jadi dia itu sedikit-sedikit bergantung. Itu saya lihat itu dari kelas 1, karena dulu kelas 1 saya kan nggak ngajar anak ini, dari kelas 2 ngajar anak ini, kok rasanya itu sudah besar kok kayak gini, seperti itu. Oke, dari yang diceritakan Bu Asmi bahwa anak ini kok masih tidak mandiri dan harapan Bu Asmi ingin anak ini mandiri. Iya. Kalau Bu Asmi dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi anak ini di level berapa? Level berapa? 4 mungkin. 4 toh. Iya. Kalau memang ingin ada perubahan, kira-kira Bu Asmi ingin menaikkan anak ini kepada level berapa? Ya 1 sampai 10. setidaknya itu karena ini mungkin kelas 2 ya level 7 lah. Oh, itu nggih. Seperti Siap-siap. itu. Tapi ada peningkatan. Iya. Oke, kalau ingin anak ini berada pada level 7, menurut Bu Asmi kira-kira langkah yang ingin Bu Asmi lakukan apa? Mungkin pertama saya ini ya akan ini berbicara face to face dengan orang tuanya. Sebenarnya sudah berbicara, tetapi kok terus seperti ini ya, mungkin lebih dari hati ke hati ya, biar karena gini saya lihat itu orang tuanya itu juga nggak tegoan gitu loh, nggak bisa ngeculkan anak ini sudah kalau sekolah sudah tanggung jawabnya gurunya, si orang tua ini masih nggak tega bu gitu ya. Mungkin nanti memberikan parenting kepada orang tua ini, terus memberikan apa itu berbicara dari hati ke hati, terus memberikan wawasan ke orang tua kalau anaknya nanti terus istilahnya itu terus diginikan nanti nggak bisa mandiri, karena ini anak laki-laki ya, apalagi anak laki-laki sudah kelas 2, kalau seperti ini terus apa yang terjadi. Mungkin dari hati ke hati perlu ngobrol seperti itu ke orang tuanya gitu. Untuk ke anaknya mungkin ada pendekatan khusus ke anaknya, kita sebagai guru kan harus dekat dengan anak ini ya. Terus nanti selain gurunya itu saya sendiri dekat dengan anak ini, memberikan pengarahan secara mendalam ke anak ini. Juga nanti saya akan meminta bantuan ke teman-temannya untuk saling ini ya memotivasi anak ini biar nanti itu lepas dari orang tuanya. Setidaknya gini, seandainya anak ini kesusahan, misalnya ada sesuatu dan gurunya itu kadang kan muridnya banyak nggak fokus ini ya, nanti temennya sebelahnya atau yang paling dekat dengan dia bisa ini memberikan pertolongan lah istilahnya, kayak tadi ya yang saya ceritakan, misalnya pensilnya nggak ada, terus anak yang dekatnya itu saya pinjemin, nanti saya mungkin dengan teman-temannya juga akan memberikan pendekatan kepada teman-teman seperti itu. Luar biasa Bu Asmi, dari yang Bu Asmi sampaikan dari masalah tadi, Bu Asmi ingin ada pendekatan dengan orang tuanya. Mungkin selama ini sudah melakukan pendekatan kurang intens, lebih intens. Betul. Kemudian juga Bu Asmi ingin teman-temannya juga dikondisikan agar membuat lingkungan belajar yang nyaman untuk siswa ini. Untuk melakukan perubahan seperti itu, kira-kira Bu Asmi butuh dukungan siapa? Saya butuh dukungan yang pertama juga dukungan pihak kepala sekolah juga harus mendukung, teman-teman juga harus mendukung, orang tua mendukung, dan anak-anak juga harus mendukung. Jadi semuanya warga sekolah sebenarnya saling mendukung biar solusi atau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, terus siswa ini bisa nanti belajar dengan nyaman, dengan tenang, dan juga kondisi juga bisa melatih kemandirian si anak ini. Oke, luar biasa. Langkah terdekat untuk mengatasi masalah ini dari solusi-solusi yang sudah Bu Asmi ungkapkan, apa yang paling terdekat? Yang paling dekat saya akan mendekati lebih dekat lagi ke anak ini, memberikan pengarahan dari hati ke hati seperti itu, dan teman-temannya juga mendukung. Insya Allah nanti akan berjalanlah seperti ini. Dan juga harus mendekati orang tua. Nanti saya untuk ini ya dekat ini, orang tua ketika ngantar sudah
sudah ditinggal aja. Tega enggak tega harus ditinggal, karena itu langkah awal. Kalau nanti orang tua ibu enggak tega, kalau enggak tega terus Iya. kapan anak ini mandiri seperti itu? Luar biasa Bu Asmi tadi sudah saling curhat ke saya, menyampaikan masalahnya, dan dengan sangat luar biasa Bu Asmi juga menyampaikan kira-kira solusi apa yang terdekat dan langkah selanjutnya. Mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan. Dan nanti beberapa waktu lagi kalau seandainya Bu Asmi sudah mengagendakan ketemu dengan orang tuanya, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi nih Bu Asmi untuk sama-sama melihat progresnya bagaimana. Mudah-mudahan berhasil. Sehat selalu Bu Asmi, semangat selalu. Terima kasih Bu Sama-sama. Fitri. Monggo melanjutkan aktivitas. Thank you. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam. Bu Hani. Waalaikumsalam, Bunda Alhamdulillah. Ul. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Hani, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Asmi. Saya sudah mengamati hal itu. Sebelum menutup Ibu, saya ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Hani pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan kegiatan coaching ini tadi? Oke, saya tadi sudah melakukan apa yang sudah saya sampaikan di awal kompetisi coaching, bahwa kehadiran penuh saya lakukan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga sudah saya lakukan. Dan Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Bu Hani dengan Bu Asmi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Hani sebagai coach sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Bu Asmi, sehingga Bu Asmi sendiri bisa menemukan solusi-solusi dengan permasalahannya tersebut. Alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Hani untuk coaching yang akan dilakukan selanjutnya? Oke, terima kasih Bu Daul. Dari di praobservasi tadi kan saya bilang kemampuan atau keterampilan untuk pertanyaan berbobot. Tadi ketika coaching dengan Bu Asmi mungkin saya sudah ada progres, tapi kedepannya saya ingin meningkatkan sehingga bagaimana saya bisa menggali coach saya untuk lebih mengeluarkan potensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalah. Oke, bagus, baik sekali Bu Hani. Rencana baiknya demikian obrolan kita, semoga hari ini menjadi lebih baik ya Bu Hani ya, dan Bu Hani juga sebagai lebih baik. Amin, amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mbak Asmi. Waalaikumsalam Bu Budo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Budo. Alhamdulillah, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat juga. Iya Ibu ya, mohon maaf sebelumnya. Ibu kan mau melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya sebagai observer ya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik coach maupun kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian kuci. Seperti itu Ibu ya. Apakah kuci nanti itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan kemudian apakah Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu Asmi sebagai coachnya, Ibu ya. Dan jangan lupa nanti kegiatan coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Oke Ibu, sebagai pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan ke Ibu yaitu kira-kira dari kegiatan coaching nanti kompetensi apa ya yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Iya, terima kasih Bu Budo. Nanti saya akan melakukan kegiatan coaching. Yang ingin saya kembangkan adalah tentang kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Budo. Oke, jadi dari kegiatan coaching ini diharapkan Ibu bisa mengembangkan ya kemampuan Ibu dari kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga inti tadi Ibu ya, kira-kira ya mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari ketiga
kompetensi tadi, saya ingin yang lebih spesifik itu adalah yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif gitu dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kenapa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Agar coach tersebut nanti dapat mencari solusi atau bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri coach tersebut. Oke. Jadi dari kegiatan coaching ini diharapkan ibu mau bisa mengembangkan ya kompetensi ibu dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Oke ibu, kira-kira sebagai indikator ketercapaiannya itu yang seperti apa ibu ya? Iya, saya ingin coaching saya kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Jadi saya itu nanti akan memberikan pertanyaan sebagai pemantik agar si coaching nanti dapat mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri, seperti itu Bu Vito. Oke, jadi indikator ketercapaian kegiatan coaching ini adalah si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu ya ibu ya. Betul sekali. Oke, demikian dulu ya ibu ya observasi kita. Jadi nanti kita akan bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi sebagai refleksi dari kegiatan coaching yang akan ibu lakukan tadi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan ibu ya. Sama-sama, Silakan melakukan Bu kegiatan Vito. coaching. Iya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Asmi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana Bu Asmi? Alhamdulillah sehat juga. Iya Bu Fitri, tadi Bu Fitri pernah sempat ketemu saya pagi tadi mau bercerita. Kira-kira hari ini Bu Fitri mau bercerita tentang apa ya? Oke, terima kasih Bu Asmi sudah ada waktu untuk mau mendengarkan cerita saya. Ini Bu Asmi, beberapa hari ini tuh ada kegundahan di hati melihat siswa-siswa saya. Kan di sekolah itu ada kewajiban sholat zuhur di jamaah di sekolah. Itu saya mengamati itu ada beberapa anak yang ketika di kelas diperintahkan oleh gurunya untuk sholat berjamaah, tapi ternyata saya pantau di musola, ternyata sampai berakhirnya sholat berjamaah, anak-anak ini tidak sholat berjamaah, beberapa anak ini menjadi keresahan saya. Karena wali murid sudah tahu kalau program sholat jamaah itu dilaksanakan di sekolah untuk sholat zuhur. Saya khawatirnya ketika mereka pulang, mereka menyampaikan, "Ma, sudah sholat jamaah di rumah, di sekolah." Karena akan menjadi beban moral dan dosa untuk kami, karena anaknya ternyata tidak melaksanakan sholat karena kelalaian kami dalam pengawasan. Begitu Bu Asmi. Jadi saya merasa gundah nih bagaimana ya anak-anak ini, karena guru kelasnya sendiri saya lihat juga tidak memantau. Begitu Bu Asmi. Begitu, jadi anak-anak itu tidak melaksanakan sholat. Iya, Gitu ya Bu, beberapa anak. Betul. Padahal wali kelasnya sudah mengimbau, Sudah. tetapi ketika di musola anak tersebut beberapa tidak Iya, melaksanakan tidak. sholat Iya, jamaah. begitu, Bu Asmi. Iya, dari kasus tersebut Bu Fitri, harapannya Bu Fitri apa? Harapan saya, karena memang pelaksanaan jamaah sholat zuhur ini sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah sebagai tanggung jawab guru kelasnya. Saya ingin guru kelasnya juga aktif dan memastikan bahwa semua siswanya yang muslim terutama sudah melaksanakan sholat jamaah zuhur di sekolah. Itu semuanya tanpa terkecuali. Itu berarti harapannya Bu Fitri, guru kelas itu juga memantau gitu Iya. ya. Terus kira-kira langkah apa yang Bu Fitri lakukan agar kegiatan sholat berjamaah itu dapat dilaksanakan oleh murid semua, jadi tidak terkecuali kecuali yang non muslim ya Bu Fitri ya. Iya, betul, Itu apa betul. langkah-langkah yang Bu Fitri ambil? Menurut saya yang pertama mungkin saya ingin berkoordinasi lagi dengan guru kelas berkenaan dengan tanggung jawab bahwa pelaksanaan sholat jamaah ini ada di tangan para wali kelas. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya anak-anak dipastikan selesai sholat jamaah di sekolah, sholat zuhur. Itu menurut saya Bu Asmi. Jadi mengajak rekoordinasi lagi dengan teman-teman guru kelas untuk pemantapan pelaksanaan sholat jamaah ini dengan tertib dan disiplin. Bagi saya. Kalau menurut Bu Fitri selama ini sholat berjamaah itu di sekolahnya Bu Fitri, kalau level 1 sampai 10 kira-kira level berapa? Menurut saya sekarang masih di level 6 sepertinya Bu Asmi.
masih di level Ya, 6 ya. masih di level Terus 6. harapannya Bu Fitri ingin naik ke level berapa? Kalau seandainya naik sampai ke level 8 mungkin baik ya Bu Asmi. Ya. Minimal 8 itu saya harapkan tidak ada yang tertinggal untuk melaksanakan sholat. Untuk kualitas sholat anak-anak kan alhamdulillah pokoknya mereka mau melaksanakan kewajiban. Nanti itu level 10, tapi ini kan Ya. masih anak-anak, saya ingin level 8 lah mereka mengerti kewajibannya, mereka melaksanakan sholat zuhur semuanya di sekolah tanpa terkecuali. Itu Bu Asmi. Untuk mencapai ke level tersebut, apa langkah-langkah yang bisa Bu Hani, Bu Fitri lakukan? Tadi kan berkoordinasi Ya. sudah berkoordinasi dengan wali kelas ya. Mungkin ada langkah-langkah yang untuk waktu dekat ini Bu Fitri lakukan apa? Iya, rencana saya ingin buat absensi. Jadi absen sholat duhur, khusus sholat duhur yang saya buat untuk seluruh kelas. Itu rencana saya. Kalau di kelas bawah mungkin nanti saya serahkan kepada guru kelasnya, tapi untuk kelas atas 4, 5, 6 mungkin saya akan tunjuk salah satu untuk menjadi koordinator. Dan saya sampaikan ke anak-anak bahwa sholat jamaah ini diabsen. Bukan untuk apa-apa, mungkin ada yang menilai bahwa sholat kok di absen itu kan kewajiban keluarga Allah, tapi ini mengajarkan anak pembiasaan. Mungkin pertama anak-anak mungkin takut dengan absen, tapi kan harapan ke depannya anak-anak itu bisa melaksanakan, tahu kewajibannya tanpa harus ditakut-takuti dengan absen. Itu harapan saya. Oh, Bu Fitri, berarti harapannya Bu Fitri nanti anak-anak bisa sholat jamaah. Untuk langkah ini ya, lebih yang ini mau dilakukan itu Iya, adalah kita absen, memperlakukan ya, absen absen. tersebut ya, Bu Fitri ya. Berarti nanti dengan adanya absensi ini yang didapatkan dari perbincangan kita hari ini kira-kira apa Bu Fitri? Bu Fitri dari perbincangan kita hari ini, Ya. Bu Fitri apa yang Bu Fitri ingin rasakan seperti apa? Oke. Dari perbincangan kita Bu Asmi dengan saya seperti mendapatkan teman curhat dan mendapat dukungan bahwa saya punya masalah seperti ini tentang anak-anak, kemudian saya bisa menyampaikan sebenarnya saya inginnya seperti ini, dan dengan dukungan Bu Asmi mudah-mudahan saya bisa melakukan ini, bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan siswa saya dengan solusi yang sudah saya sampaikan ke Bu Asmi. Ya, mudah-mudahan nanti dari solusi-solusi permasalahan yang Bu Hani ini tadi ya utarakan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin, Terus mudah-mudahan. kegiatan itu tadi juga berjalan dengan baik. Insyaallah. Terus anak-anak itu sudah istiqomah menjalankan Amin, sholat amin, jamaahnya ya. amin. Untuk kedepannya ya seperti itu ya, harapan Iya. kita kan seperti itu Iya, ya Bu betul, Fitri ya. Asmi, betul Nanti sekali. untuk berapa 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Monggo, Fitri, perubahan apa yang nanti bisa terjadi yang Bu Fitri sudah terapkan solusinya ini Iya, nanti, siap, apakah siap. bisa nanti untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar apa tidak? Monggo, Seperti itu, siap, Bu siap, Fitri ya. Mas. Terima kasih ya Bu Fitri, Sami-sami, Bu perbincangan Hasmi. kita kali ini kita bisa berbincang-bincang dari hati ke Saya hati. juga terima kasih atas Ya. waktunya Bu Asmi. Ya, kalau begitu saya akhiri ya Bu Fitri ya. Matur. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asmi, kita ketemu lagi. Waalaikumsalam, Bu Wah, Fulga. Gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik sekali Bu Fulga. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Fitri ya, tentang anak-anak yang tidak mau melaksanakan sholat duhur berjamaah seperti itu ya. Ya. Oke, sebelum penutup ya Ibu ya, saya ada beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Kira-kira apa ya saja ya yang sudah dilakukan Ibu pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan dalam kegiatan coaching ini Ibu? Iya, terima kasih Bu Fulga atas pertanyaannya. Di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, dan data tentang tanggung jawabnya terhadap coaching tadi ya. Saya juga sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi yang dilakukan oleh coaching, dan tanggung jawab coaching. Dengan alur tersebut, coaching ini dapat berjalan dengan lancar dan si coaching dapat menceritakan permasalahan serta dapat menggali potensi-potensi yang ada pada coaching tersebut. Jadi selain coaching tadi itu mengutarakan permasalahannya, si coaching juga dapat mencari solusinya. Karena apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ada kata kuncinya sehingga si coaching dapat mencari solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke Ibu, jadi kalau menurut saya ya sebagai observer tadi proses kegiatan coaching antara Bu Asmi
Asmi dan Bu Fitri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita Ibu ya. Dan juga Bu Asmi sebagai coach sudah berusaha menggali dengan memantik pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Fitri sehingga Bu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu Ibu ya. Dan juga kegiatan coaching ini tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, sesuai dengan catatan-catatan saya ini. Oke, sebelum kita akhiri ya Bu, ada pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Kira-kira dari setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa lagi ya yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Iya, terima kasih Bu Budo. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lebih lagi tentang alur tirta, sehingga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Sebenarnya alur tirta tadi sudah berjalan ya, tetapi saya ingin mendalami lebih lagi sehingga nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut seperti itu. Ya, Bu, ya. Semoga kedepannya kita semua ya bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ya Ibu ya. Amin. Ya, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fudo. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Bu Fudo, hari ini kan jenengan mau mengadakan coaching. Nah, saya sebagai observer, saya akan menanyakan beberapa hal sebelum pelaksanaan coaching nanti. Yang pertama, perlu Bu Fudo ketahui bahwa nanti ketika melakukan coaching, saya akan melakukan observasi berdasarkan rubrik penilaian coaching yang ada pada saya, yang diantaranya menilai apakah coaching Bu Fudo sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Bu Fudo dan menemukan solusi dari masalahnya, seperti itu. Yang saya tanyakan kepada Bu Fudo yang pertama, menurut Bu Fudo dalam proses coaching nanti apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fudo? Yang ingin saya kembangkan ya Bu ya dalam kegiatan coaching nanti, saya berharap setelah kegiatan coaching nanti saya bisa mengembangkan kompetensi inti coaching itu sendiri ya Bu ya, diantara kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Luar biasa, itu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Fudo. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang paling sangat ingin Bu Fudo amati oleh saya? Yang ingin saya tunjukkan itu adalah itu ya Bu ya, tentang mendengarkan aktif ya, dan juga saya semoga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Menurut Bu Fudo sendiri, kenapa kok kompetensi ini yang ingin dikembangkan, yang mendengarkan aktif itu? Karena saya ingin dari kegiatan ini saya bisa membantu ya si coach untuk menemukan permasalahannya sendiri ya, tanpa saya harus adjustment, tanpa saya asumsi seperti itu. Jadi bisa menggali kompetensi yang ada si coach. Oke, luar biasa Bu Fudo. Harapan Bu Fudo dari proses observasi yang kita lakukan dan kompetensi yang ingin Bu Fudo kembangkan, kira-kira harapan dari observasi ini yang akan ingin dicapai oleh Bu Fudo apa? Kalau harapan saya berharap ya dari kegiatan coaching ini nanti si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan bisa menentukan strategi dan juga langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, super luar biasa sekali Bu Fudo. Selamat melakukan coaching kepada coachingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih waktunya Bu Fudo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Uul. Waalaikumsalam Bunda Fudo. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, ini Ibu, kita Ibu ada waktu nggak ya? Saya ingin mendiskusikan sesuatu ini Ibu. Boleh Ibu, boleh. Siap
Insya Allah ada waktu, monggo silakan Ibu. Tapi nanti setelah jam KBM berakhir ya Ibu ya, karena ada beberapa administrasi yang masih belum saya selesaikan. Saya pilih gitu ya, karena saya mengamati ya Ibu ya, anak-anak ini kok akhir-akhir ini banyak yang masih memakai sandal ya Ibu ya, padahal kita sudah membuat kesepakatan peraturan ya di awal bahwa sekolah itu harus pakai sepatu Ibu ya. Kira-kira apa ya menjadi kendala mengenai hal tersebut? Iya Bu, benar sekali pengamatan Ibu. Saya juga merasa seperti itu Ibu. Jadi yang menjadi kendala adalah pembiasaan penerapan budaya disiplin untuk memakai sepatu di sekolah Ibu. Memang itu suatu kendala bagi saya sih Ibu, dan mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu Ibu. Iya, oke, topik yang menarik ya Ibu ya untuk kita diskusikan ya Ibu ya. Betul sekali, baik-baik. Oke. Bagaimana Bun kalau kita melanjutkan diskusi tentang budaya disiplin ini supaya anak-anak ini bisa ya itu memakai sepatu ya, jadi tidak memakai sandal lagi ketika sekolah gitu Ibu ya. Siap kita diskusikan hari ini karena memang saya merasa penanaman karakter untuk budaya disiplin memakai sepatu ini sangat penting Ibu. Iya, dan nantinya kan anak-anak juga kalau tidak memakai sepatu dia merasa apa ya Ibu ya, selain juga harus terlindungi kakinya juga, mereka Iya, juga harus tahu bahwasanya mereka sekolah, mereka dengan kondisi formal, jadi memang harus dibiasakan seperti itu Ibu. Betul. Iya, seperti itu ya. Jadi mereka harus tahu ya bahwa sekolah itu adalah pendidikan formal ya. Jadi permasalahannya kira-kira apa ya Bu? Ya mereka kok tidak mau memakai sepatu ketika mereka ke sekolah seperti itu. Begini Bun, anak-anak pernah saya tanya kepada anak-anak bahwasanya anak-anak itu tidak mau pakai sepatu karena ada beberapa teman TPA yang sekolah di TPA, adik-adik kecil itu mereka tidak pakai sepatu gitu Ibu. Selain itu mereka juga pasti kan kadang ya melihat gurunya, "Duh Bunda itu nggak pakai sepatu, ya kenapa aku harus pakai sepatu?" Kadang seperti itu. Jadi anak-anak itu melihat dari sosok kita, teladan sebagai seorang guru dan teman-temannya. Karena kenapa kok tidak ditegur? Mereka nggak pakai sepatu, pakai sandal aja ke sekolah nggak apa-apa. Kenapa aku ditegur? Seperti itu Ibu. Jadi permasalahannya karena mereka melihat ya adik-adik TPA ya tidak memakai sepatu ketika mereka di sekolah. Padahal mereka masih TPA ya Ibu ya. Iya, Dan juga benar. ini juga ada figur guru ya yang sebagai sosok yang harus ditiru, tetapi mereka juga terkadang tidak memakai sepatu seperti itu Ibu Iya, ya. betul sekali Ibu, ya betul. Oke, menurut Bunda, pengetahuannya bagaimana ya yang bisa kita latih untuk menumbuhkan disiplin, terutama supaya mereka mau memakai sepatu Ibu? Menurut saya pengetahuan yang mudah dipahami aja Ibu sama anak-anak, ya yang mudah dipahami, setidaknya mereka melihat apa yang kita lakukan, nah nanti mereka akan meniru seperti itu Ibu. Dari mereka akan meniru ya. Kalau menurut Ibu ya, kalau kita lihat selama ini, kira-kira mereka itu berada di antara skala 1 sampai 10, mereka berada di level berapa ya Ibu? Masih di level 6 Ibu, karena melihat pembiasaan ya dengan perbandingan anak-anak yang memakai sepatu dan tidak itu masih level 6 Ibu, anak-anak yang tidak memakai sepatu tersebut, seperti itu Ibu. Oke. Jadi kalau masih berada di level 6 ya Bu ya, harapan kita pasti ingin ke level 10 ya. Pasti Bu. Tapi itu mungkin ya Bertahap, Ibu ya. betul. Benar. Terus kira-kira apa yang akan Bunda lakukan untuk menaikkan level itu? Nah, baik. Cara yang saya lakukan pertama dengan koordinasi dengan guru-guru dulu Bu. Karena memang guru itu adalah salah satu teladan. Nah, patokannya di situ, di gurunya. Anak-anak kan seperti itu, pastinya kan udah protes kalau guru ini nggak pakai sepatu, kenapa harus aku ditegur? Jadi kita koordinasikan kepada guru-guru tersebut supaya membiasakan bahwasanya pembiasaan memakai sepatu itu adalah salah satu kesepakatan awal yang sudah kita berikan kepada wali murid, anak-anak waktu awal-awal kita pemaparan program sekolah, seperti itu Ibu. Selain itu juga mengenalkan simbol-simbol atau budaya-budaya positif tentang memakai sepatu, karena dengan simbol-simbol anak-anak kan masih banyak yang belum bisa baca dengan lancar itu Ibu. Jadi dengan simbol-simbol mereka mudah memahami apa sih artinya dari simbol tersebut, seperti itu Ibu. Oke.
Jadi intinya Ibu akan untuk mengatasi masalah ini, Ibu akan berkoordinasi dengan guru-guru ya, Betul. supaya bisa memberikan teladan yang lebih baik dan juga membuat simbol-simbol supaya anak-anak itu bisa memahami gitu ya Bu. Iya, Karena betul dengan simbol sekali. anak-anak itu bisa tahu, karena masih tahap TK yang masih belum bisa membaca seperti itu Iya, Ibu ya. betul. Oke, mungkin Bunda punya gambaran solusi lain ya selain menyampaikan hal tersebut kepada guru-guru dan membuat simbol-simbol itu Ibu? Iya, saya ingin membuat flyer Ibu. Jadi flyer. flyernya dari Canva yang saya bentuk semenarik mungkin mengenai pembiasaan ini, dan nanti kan akan saya berikan ke grup kelas dulu, grup guru-guru dulu yang nanti akan di forward ke kelas masing-masing. Supaya wali murid yang awalnya mungkin lupa bahwasanya pembiasaannya anak dan kesepakatan awal kemarin kita pakai sepatu, diingat kembali dengan flyer-flyer yang menarik, karena memang kan kebanyakan wali murid itu lebih banyak pegang HP ya Ibu ya, daripada membaca undangan atau pemberitahuan dari kita. Jadi itu mungkin lebih memudahkan. Itu sebuah konten yang menarik untuk dikenalkan sama wali murid bahwasanya pembiasaan pakai sepatu kita galakkan kembali. Oke, jadi langkah-langkah yang sangat bagus sekali ya Ibu ya. Selain koordinasi dengan guru, Bunda juga membuat simbol-simbol dan juga membuat flyer ya. Dengan flyer mungkin akan lebih menarik ya dan Betul. mudah dipahami terutama Iya. oleh wali murid yang kebiasaan dengan gadget gitu ya Ibu ya. Betul. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita susun komitmen ya Ibu ya Baik, dan siap. melakukan perencanaan dalam melaksanakan kegiatan tersebut Ibu, gimana? Oke, insya Allah nanti pekan depan ini saya akan berbincang-bincang dan berdiskusi santai lah dengan teman-teman mengenai kesepakatan awal kita, mungkin mengingatkan kembali, mungkin bunda-bunda yang banyak yang lupa, dengan apalagi dengan beberapa bunda ada yang baru Bun di sekolah kan, jadi mungkin beliaunya masih belum tahu kesepakatan awal yang kita buat dengan wali murid itu. Kemudian untuk flyernya insya Allah nanti malam saya coba bikin dan segera bisa di forward ke guru kelas masing-masing seperti itu. Subhanallah, bagus sekali ya rencana Bunda. Semoga berjalan dengan lancar. Jadi saya tidak sabar nih untuk melihat hasilnya seperti apa ya. Terima kasih Bu ya. atas dukungannya. Ya, semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya. Saya kepingin ngobrol-ngobrol lagi, kepingin mengetahui hasil dari rencana-rencana Bu Uul ini. Siap, laksanakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Fudo. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana aktivitas coaching hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada tahapan pasca observasi ini, Bu Fido. Kalau boleh saya mengungkapkan kembali apa yang sudah dilakukan Bu Fido saat coaching tadi. Alhamdulillah pada saat kegiatan kucing tadi ya, saya sudah mengamati kucing ya, dan saya sudah melakukan kegiatan kucing sesuai dengan kita Ibu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alat tersebut, subhanallah si kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu Ibu. Oke, luar biasa, berarti menurut Bu Fido performanya sudah lumayan bagus ya? Alhamdulillah seperti itu Ibu. Kalau diizinkan, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya, Bu Fido? Oke, terima kasih Bu Fido. Menurut saya, Bu Fido sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat luar biasa. Bu Fido sudah menunjukkan alur tirta, kemudian juga bisa memantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bunda Uul bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi dengan potensi yang sudah dimiliki oleh Bunda Uul. Jadi sudah sangat luar biasa. Prinsip-prinsip coaching juga sudah sangat tampak sekali. Jadi sangat luar biasa. Menurut Bu Fido, kira-kira kompetensi apa yang akan ingin ditingkatkan lagi setelah proses atau pada proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ya Ibu ya, kepingin lebih memahami alur cerita itu seperti itu. Jadi saya bisa kehadiran penuh itu ya yang ingin saya kembangkan juga. Saya juga kepingin itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga si kunci ini bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya dari permasalahannya. Salah satunya untuk mencapai itu mungkin memperbanyak proses kunci ya Pak. Keterampilan bisa. Luar biasa Bu Fido, tadi sudah coachingnya sudah sangat bagus sesuai dengan rutun penilaian, dengan juga sudah melakukan dengan sangat bagus. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan